Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Herento. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mengenai pembuatan perancangan aplikasi akuntansi menggunakan double column. Perbedaan penggunaan double column dan single column pada pertemuan sebelumnya adalah penggunaan debit dan kredit ini. Pada saat penggunaan debit dan kredit, debit mempunyai kolom tersendiri, begitu juga kredit. Dan perlu diperhatikan nantinya, saat kita ingin mengisikan sebuah akun atau kita membuat jurnal di dalam form jurnal ini, maka jika kita tidak memasukkan angka apapun, maka angka defaultnya adalah 0. Ini bertujuan agar kita bisa menjumlahkan nominal yang terdapat per masing nomor akun di dalam query. Dan untuk tambahan fungsi kontrol yang terakhir, pada penggunaan single column sebelumnya kita hanya membandingkan penjumlahan total, apakah total debit dan kredit sudah sama atau belum. Namun pada fungsi kontrol selanjutnya kita akan melihat langsung apakah debit dan kredit ini mempunyai selisih atau tidak. Marilah kita lanjutkan pada pembuatan tabel. Pertama-tama kita membutuhkan beberapa tabel. Tabel yang pertama adalah tabel akun. Kita membutuhkan kode akun, nama akun, dan kelompok. Pada materi sebelumnya, ini mengenai single column, kita memasukkan kelompok akun, aset, kewajiban pendapatan, dan ekuitas ke dalam lookup wizard. Pada kali ini kita akan membuat pengelompokan akun di tabel yang berbeda. Untuk primary key adalah kode akun. Mari kita simpan nama tabel ini dengan nama akun. Langkah selanjutnya kita membuat tabel kelompok. Field name-nya cuma satu, yaitu kelompok. Kita simpan dengan nama kelompok. Dan primary key-nya adalah kelompok itu sendiri. Oke, kita bisa masukkan nama kelompoknya, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tabel selanjutnya adalah tabel jurnal header. Kita membutuhkan nomor bukti, data types-nya adalah teks, tanggal, data type-nya adalah date or time, dan yang terakhir adalah keterangan. Data type-nya adalah short text dengan nomor bukti sebagai primary key. Simpan dengan nama jurnal header. Tabel selanjutnya yang kita butuhkan adalah tabel jurnal detail. Field yang kita butuhkan yaitu nomor bukti sebagai penghubung
dengan tabel jurnal header. Lalu ada kode akun, ada debit, dan juga kredit. Setelah itu kita bisa merubah format currency dengan menggunakan tanda kutip Rp tanda kutip pagar koma pagar 0 titik koma buka kurung tanda kutip Rp tanda kutip pagar koma pagar 0 tutup kurung. Ini adalah pembeda bilangan positif dan negatif. Format ini bisa kita kopikan ke dalam format kredit. Dan jangan lupa, seperti yang telah kita singgung pada awal video ini, kita harus memasukkan default value-nya 0. Ini bertujuan agar kita bisa menjumlahkan nominal per nomor akun di dalam query. Kita tidak membutuhkan primary key, jadi bisa kita simpan dengan nama jurnal detail. Langkah selanjutnya adalah pembuatan relationship. Silahkan klik ribbon database tools, relationship, dan masukkan semua tabel yang dibutuhkan. Silahkan dihubungkan field yang sama antar tabel. Silahkan simpan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan form. Klik form design, kita membutuhkan form header dan footer. Setelah itu, ubah record source-nya menjadi journal header, add extension field, nomor bukti, tanggal, dan keterangan. Pindahkan 3 field ini ke bagian form header. Langkah selanjutnya adalah pembuatan subform. Next, kita membutuhkan field yang berada dalam jurnal detail. Ini kode akun. Setelah itu kita berakun, yaitu nama akun. Balik lagi ke jurnal detail, kita membutuhkan debit dan kredit. Next, pastikan subform dan form kita sudah terhubung dengan menggunakan nomor bukti. Next, ubah namanya menjadi f_journal_detail. Finish. Dan form kita juga kita simpan dengan nama f_journal_header.
Setelah itu kita bisa merubah format yang berada dalam debit kredit menjadi kutip RP kutip pagar koma pagar 0 titik koma kurung kutip RP kutip pagar koma pagar 0 tutup kurung. Dan jangan lupa merubah default value-nya di bagian data menjadi 0. Setelah itu rapikan form seperti biasa. Langkah terakhir pada pembuatan form adalah menambahkan fungsi kontrol, yaitu penjumlahan debit dan kredit dan berapa selisih dari debit dan kreditnya. Sebelum kita menambahkan fungsi kontrol di bagian form jurnal ini, marilah kita kembali ke tabel akun terlebih dahulu. Namun pada penggunaan kelompok, kita belum memiliki pilihan yang berada dalam tabel kelompok. Tugas kita selanjutnya adalah menghubungkan record yang berada dalam file kelompok ke dalam tabel akun. Caranya dengan masuk dulu ke design view. Setelah itu pada bagian kelompok, silahkan ubah di bagian lookup, display kontrolnya diubah menjadi combo box, dan row source-nya diubah menjadi kelompok. Oke, setelah itu kita bisa lihat pada kelompok sudah terdapat nama-nama atau record yang telah tercatat pada tabel kelompok. Jika nanti ada perubahan mengenai record yang berada dalam tabel kelompok, kita bisa mengubahnya dengan lebih mudah. Selanjutnya, silahkan diisikan data yang ada pada modul halaman 49. Setelah data terisi semua, mari simpan dan masuk lagi ke dalam form journal header. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi kontrol penjumlahan debit dan kredit dan selisih dari debit dan kredit itu sendiri. Masuk ke design view. Pada bagian subform, perbesar di bagian form footer supaya kita bisa memasukkan text box dan menjumlahkan debit dan kredit. Kita copy paste saja dan ubah ini menjadi kredit. Pada bagian form footer,
tambahkan lagi text box, dan kita mau menghubungkan teks yang berada di teks 12 pada subform journal detail ke form footer journal header. Untuk yang pertama, nama teksnya adalah teks 12 dan yang kedua teks 14. Mari kita buat rumusnya, sama dengan f underscore journal underscore detail tanda seru teks 12. Ini bisa kita copy paste saja dan ganti ini menjadi teks 14. Oke. Lalu bagian ini bisa kita copy paste lagi agar nantinya kita bisa melakukan selisih. Jadi untuk yang di awal adalah total, dan yang kedua adalah selisih. Untuk membuat selisih pada debit dan kredit, kita harus mengetahui total debit dan kredit terlebih dahulu. Total kredit bernama teks 18 untuk di file akses saya, sedangkan debit adalah teks 16. Jadi, jika saya ingin memunculkan selisih debit, maka total kredit haruslah lebih besar daripada total debit. Maka muncul nilai nominal selisih di bagian debit. Saya perbesar dulu. Kita bisa membuat rumusnya menjadi if jika teks 18 lebih besar daripada teks 16, maka teks 18 kurang teks 16. Kalau tidak, 0. Tutup kurung. Sedangkan di bagian kredit menjadi sama dengan if buka kurung jika teks 16 lebih besar daripada teks 18, maka teks 16 kurang teks 18. Kalau tidak, 0 tutup kurung. Enter. Setelah selesai, kita bisa lihat di bagian form view-nya. Kita contohkan satu. Pada kas saya buat menjadi 80.000. Dan pada debit kita masukkan pendapatan honor, misal 100.000. Inilah yang akan terjadi jika kita melakukan kesalahan dalam penginputan ayat jurnal, yang mana total kredit ternyata tidak sama jumlahnya dengan total debit. Di sini kita bisa lihat kalau total kredit lebih besar 20.000, maka terjadi selisih di bagian debit sebesar 20.000. Kita coba sebaliknya, jika kredit lebih kecil daripada debit 50.000, maka
terjadi selisih di bagian kredit sebesar 30.000. Jadi pada fungsi kontrol ini, kita harus memastikan bahwa tidak terjadi selisih antara debit dan kredit. Silakan rapikan format untuk total debit dan kredit serta selisihnya. Ini hanya merupakan contoh. Silakan simpan dulu formnya dan hapus lagi data yang berada di jurnal header. Silakan masukkan data yang berada pada modul pada halaman 49 dan selanjutnya, seperti data yang kita inputkan pada perancangan aplikasi single column sebelumnya.